Menurut madhab Syafi'i, jumhur ulama dah, Syafi'i, Hambali, Maliki, bahwasanya hukum menyembelih korban adalah sunnah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun madhab Imam Abu Hanifah mengatakan adalah wajib. Tentunya wajib menurut Imam Abu Hanifah jika memenuhi syarat, diantaranya adalah mampu dengan ketentuan-ketentuannya. Baik, ini harus difahami. Kemudian sunnah dalam madhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu setiap orang per orang disunnahkan untuk nyembelih korban. Setiap orang per orang. Kalau kita punya anak 3, suami istri, kita anak 5, suami istri, atau punya anak 6, suami istri jadi 8, kan begitu ya. Kalau bisa nyembelih korban, wah berat ya, jangan bilang berat, oh kamu banyak duit kok. Nah, tapi saya tidak punya duit, ya tidak punya jangan 8 dong, kok susah. Ayo pilih, bisa nyembelih korban 8 atau nggak bisa? Masih bingung, ditawari jadi orang kaya pada nggak mau itu 8 gitu dong, kan banyak duit berarti. Ini ada orang pelitnya sudah kelihatan dulu ini. jadi pengennya saya harus nyembelih korban setiap tahun gitu saja. Oh saya pengen korban, kan harus punya duit berarti kan. Berarti Allah kasih duit, siap korban? Siap ya, kalau punya duit tuh. Kalau tidak punya ya minta pada Allah biar kasih. Maksudnya pemahaman ini dulu aja lah. Kadang kita nggak punya niat, dipikir beban. 8 kambing, ya Allah beratnya. Kalau sudah dikasih duit sama Allah mah enteng. Makanya niat, semoga banyak duit, banyak rezeki, sehingga setiap tahun bisa korban. Anak 8, korban 8, 10. Kalau nggak punya ya seadanya. Nah ini namanya sunnah ainiyah orang per orang. Kemudian juga di samping ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu di saat semuanya tidak bisa, misalnya nggak bisa deh, kalau 8 anak dengan 2, 10, nggak bisa 10, paling tidak minimal nyembelih salah satu dari anggota, salah satu dari mereka nyembelih 1, nggak punya minimal. Ini minimal ini saja kalau kita terapkan indah loh ya, semua keluarga bakal hari raya beneran ini. Minimal 1 orang nyembelih lah, jatuh sunnah ainiyah. Sunnah ini itu sunnah orang per orang, seperti fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kita pahami dulu dong. Fardu ain itu kalau ada fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap orang per orang diminta untuk melakukannya, kayak sholat, puasa. Tapi kalau fardu kifayah, asalkan sudah ada yang menjalankannya, yang lain tidak diminta. Sunnah ainiyah juga begitu. Sunnah ainiyah artinya setiap orang per orang diminta untuk melaksanakan korban. Setiap orang per orang. Cuman dalam bahasa fikih, korban itu ada sunnah ainiyah. Kemudian di saat kita tidak bisa melakukan sunnah ainiyah, maka ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Jika salah satu dari anggota keluarganya melakukan korban, dia menjalankan sunnah ainiyah karena pribadinya, saya korban untuk diri saya, tapi menjadikan sebab yang lain gugur juga. Paling tidak ini deh, sepelit-pelitnya keluarga paling tidak nyembelih kambing deh, jangan nunggu setengah kilo dari panitia. Nah itulah, kasihan nggak? Jadi kita siapkan untuk bersenang-senang di hari itu, Allah akan gembirakan sepanjang masa nanti. Biasakan, ayo kita hidup indah, keluarga senang-senang nyembelih korban. Lah sunnah kifayah itu adalah 1 kambing, oke, salah satu dari anggota keluarganya nyembelih 1 kambing, maka itu sunnah kifayah untuk dia, kemudian gugur sunnah ainiyah untuk dia, gugur sunnah kifayah bagi yang lainnya. Ini bahasa fikih, bukan 1 kambing untuk 7 orang seperti yang pernah kita dengar, bukan. Kalau 1 sapi 7 orang, 1 kambing adalah juga 1 orang. Jadi bukan 1 kambing untuk 7 orang, tapi sunnah kifayah iya. Jadi memahami makna ini ada luput. Ada pernah kita dengar 1 kambing boleh untuk 7 orang. Kalau makna sunnah kifayah iya, seperti itu. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, jumhur 1 kambing, jumhur 1 kambing adalah 1 orang. Gak ada dari 4 madhab yang mengatakan 1 kambing untuk 7 orang, nggak ada, kecuali dalam makna sunnah kifayah. Malah ada kebalikannya, madhab Malik
satu sapi, satu orang. Pendapat ini lebih hebat lagi. Ya kan? Satu sapi, satu orang. Kalau jumhur, satu sapi untuk 7 orang. Bukan satu kambing, 7 orang. Wah, hebat. Satu sapi, satu orang. Dan satu orang bisa menyembelih lebih dari satu. Jadi artinya namanya berkorban di hari itu. Satu orang bisa melebih dari itu. Nah, ini, itu minimalnya. Baik, ini adalah tentang hukum nyembelihnya. Baik. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.